Ahli tasawuf menyebutkan ada 3 metode kita sampai kepada Allah. 3T. Yang pertama adalah takhalli, yang kedua adalah tahalli, dan yang ketiga adalah tajalli. Takhalli adalah melepaskan kita akan segala sifat-sifat yang jelek dari diri kita. Seluruh apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Mabok, ora gelem, judi online, opo maning, ngerangda, ngegawa-gawa rabi wong, ditinggalkan, apalagi sampai masuk ke rumah orang, suaminya lagi berlayar, kayak yang kemarin di Magelang. Setelah dia melepaskan diri dari segala sifat-sifat tercela, kedua adalah tahalli. Dia harus menghiasi dirinya dengan segala sifat-sifat terpuji, menghilangkan takabur, kemudian meletakkan tawadhu, menghilangkan suudzon, kemudian meletakkan husnudzon di dalam dada. Husnudzon lil muslimin, berhusnudzon terhadap semua orang Islam. Karena kita tidak tahu apa dia orang baik atau orang tidak baik. Dalam keadaan kita la ya'lamu annahu fi haqqin aw fi ghairi haqqin istawaya bainahuma, maka kita husnudzan huwa ala haqqin. Walakin fi syai'in zahirin annahu batil la yajuzu husnudzan. Pada sesuatu yang jelas itu adalah batil, tidak boleh kita berhusnudzon. Udah tahu yang namanya ular tanah, kalau kita kena sampai ke patuk, biasanya sampai ada yang meninggal. Ini ada ular tanah mau matuk, mudah-mudahan aja nggak apa-apa katanya. Ini husnudzon begini, kata Imam Al-Qurtubi, la yajuz, tidak boleh, bahkan hukumnya haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh, tidak boleh kita berzon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Setelah tahalli, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga adalah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina. Allah baru akan nampak di dalam hati kita. Tidak mungkin Allah masuk ke dalam hati kita dalam mahabbatan wa mawaddatan wa ridwanan wa taqdisan bila di hati kita begitu kotor. Karena tidak mungkin sesuatu benda, ruangan di dalamnya itu bersatu yang negatif dan positif. Tidak betah sesuatu yang positif apabila bersama dalam satu ruangan dengan yang negatif. Maka ketika sudah begitu banyak kita berhias diri dengan hiasan-hiasan akhlak yang baik, maka barulah tajallillah subhanahu wa ta'ala ala qulubina tajalliyan zahiran. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yang malam hari ini kita khauli. Beliau wafat 561 Hijriah. Beliau satu masa dengan Sohib Mirbat Ba'alawi, kalau benar ada orangnya. Sohib Mirbat itu katanya wafatnya 556 Hijriah katanya. Syekh Abdul Qadir wafatnya 561, bedanya cuma 5 tahun.
Dan beda yang lainnya adalah ketika dicari di dalam kitab-kitab sezaman, adakah orang yang mencatat Syekh Abdul Qadir? Ada. Orang yang mencatat Sahih Mirbat katanya hidupnya bareng dengan Syekh Abdul Qadir, tidak ada. Katanya ulama besar di Dhifar, seluruh ulama-ulama di Dhifar muridnya Sahih Mirbat Ba'lawi, tapi ketika dicari sejarahnya ketika dicari sejarahnya tidak ada ora-ono. Tetapi Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Bazul Ashhab, Tajul Arifin, Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita cari kisah hidupnya dicatat oleh ulama-ulama sezamannya. Ulama besar yang sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti Ibnul Jauzi itu mencatat di dalam kitabnya Al-Muntazam bahwa di Baghdad ada ulama besar yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh mencatat seorang ulama besar yang ada di Baghdad, hidupnya daripada Syekh Abdul Qadir umurnya hampir 100 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan umur yang panjang, kenapa? Karena mondoknya sampai umur 50 tahun. Belum punya istri sampai umur 50 tahun. Sekali beliau menikah 4 istrinya. Berapa anaknya? 47. Anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berapa? 47. Nah, ulama semacam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dicatat pula keramat-keramatnya itu oleh seorang muhaddis besar yang bernama Az-Zahabi, ulama yang wafat 740-an. Seorang muhaddis yang ketat, Sunan Tirmidzi itu yang di dalam hadis-hadisnya mengatakan hadisun hasanun, itu banyak dikritik oleh Az-Zahabi. Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, apabila disahihkan oleh Imam Al-Hakim tapi tidak disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, maka para ulama-ulama itu tidak menganggap hadisnya Imam Al-Hakim itu sebagai hadis sahih, li'annahu mutasahilun fi tashihil asanid, karena Imam Al-Hakim itu dikenal orang yang tidak ketat di dalam mensahihkan sanad. Maka ketika Imam Az-Zahabi ini muafiqun lima qad sahhahul Hakim, fahadal hadisu hadisun sahih. Walakin idza lam yusahhih adz-Dzahabi ala ma qad sahhahul Hakim, maka hadis Imam Hakim yang dikatakan sahih oleh Imam Hakim itu tidak dianggap sahih oleh para ulama muhaddisin hari ini. Nah, orang yang seketat Imam Az-Zahabi, apakah beliau mencatat seorang ulama besar yang namanya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah wafat beberapa puluh tahun sebelum lahirnya daripada Imam Az-Zahabi? Ya. Imam Az-Zahabi lihat di dalam kitabnya Tarikhul Islam mencatat keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak sekali, dan omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa artinya dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Artinya kalaulah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mempunyai karamah, mana dalilnya? Dalilnya ada kitab Tarikhul Islam yang ditulis seorang muhaddis yang ketat yang bernama Syamsuddin Az-Zahabi yang wafat 740 Hijriah. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan faqih muqaddam itu mempunyai keramat mi'raj sampai 70 kali sehari, mana dalilnya? Dalilnya mentok dengan apa yang diriwayatkan
beberapa ratus tahun kemudian dari kitab anak cucunya saja, tidak diverifikasi dan dikonfirmasi oleh kitab ulama-ulama mu'tabar selain dari keluarganya. Jadi bukan hanya bab nasab yang tidak terkonfirmasi, saudara, tetapi tentang cerita-cerita keramat itu pun tidak bisa dikonfirmasi. Kalau misalnya hari ini kita tahu makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, itu tercatat, bahkan setiap generasi mencatat dengan peta. Di sini makam Sunan Gunung Jati, di sebelahnya makam istrinya, di sebelah tingkat bawahnya itu makam para pangeran yang lain dan sebagainya, itu ada catatannya.